Kadang kehancuran itu tidak datang dari kebencian, tapi dari kebaikan yang tak pernah dipertanyakan. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi baik hati adalah jalan mulia, selalu membantu, selalu ada, selalu mengalah. Tapi bagaimana jika kebaikan yang tidak selektif justru mengikismu perlahan? Mengapa mereka yang selalu memberi seringkali berakhir kelelahan, sendirian, atau bahkan dimanfaatkan? Ini bukan tentang membenci kebaikan, tapi tentang memahami kapan kebaikan berhenti menjadi berkah dan mulai menjadi beban. Dalam dunia yang semakin kompleks, memberi tanpa batas bisa jadi bukan lagi tanda kekuatan, tapi kebingungan. Identitas orang yang terlalu baik cenderung menyimpan luka paling dalam. Ia tersenyum saat seharusnya marah. Ia memberi saat seharusnya berkata cukup. Dan ironisnya ia dihargai bukan karena siapa dirinya, tapi karena seberapa banyak ia bersedia melupakan dirinya. Dalam video ini kita akan menelusuri 8 cara kebaikan bisa dan memang sering merusak hidupmu. Kita akan masuk ke ranah yang jarang dibicarakan. Harapan yang berlebihan, relasi yang timpang, identitas yang terkikis, hingga bagaimana stoikisme memberi kerangka pikir yang lebih sehat untuk menyeimbangkan niat baik dengan harga diri. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Kini saatnya berhenti menjadi baik hanya agar diterima dan mulai menjadi sadar agar tidak dihancurkan. Mari kita mulai. Musik. Poin pertama, harapanmu jadi terlalu tinggi. Kita sering diajarkan bahwa menjadi baik adalah jalan menuju kedamaian. Tapi jarang ada yang memperingatkan bahwa di balik kebaikan ada jebakan halus bernama harapan. Sesuatu yang tampak suci di permukaan, tapi bisa beracun jika tidak dipahami. Bukan karena berharap itu salah, tapi karena harapan yang tidak kita sadari seringkali tumbuh liar dan diam-diam, menuntut dunia untuk membalas apa yang kita berikan. Padahal dunia tak pernah menjanjikan akan membalas. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang sederhana tapi menggelitik. Mengapa setelah membantu orang lain kita kadang merasa kecewa? Jawaban cepatnya mungkin karena harapan tidak terpenuhi. Tapi jika kita gali lebih dalam, bisa jadi itu bukan sekadar soal ekspektasi, melainkan soal identitas. Kebaikan kadang menjadi investasi, diam-diam kita menanam waktu, perhatian, tenaga, lalu menanti hasilnya. Entah itu rasa dihargai, dianggap penting, atau sekadar diingat. Tapi yang tak disadari banyak orang adalah semakin besar nilai yang kita tanamkan pada bantuan itu, semakin besar pula luka ketika balasannya tidak datang. Apakah ini kesalahan mereka atau luka dari diri kita sendiri yang tak pernah benar-benar sembuh? Bayangkan seseorang yang dari kecil belajar bahwa untuk dicintai dia harus berguna. Maka setiap kebaikan yang ia lakukan bukan hanya tentang membantu orang lain, tapi tentang bertahan, tentang menjaga agar ia layak dicintai. Maka wajar jika satu tindakan yang tak dihargai bisa terasa seperti penolakan total terhadap dirinya sebagai manusia. Disinilah kebaikan berubah bentuk dari ekspresi cinta menjadi alat bertahan hidup, dan dari sana harapan tumbuh. Seperti utang emosi yang ingin ditagih. Aku sudah ada untukmu, sekarang giliranmu melihatku. Tapi bagaimana jika orang lain tak pernah melihat atau bahkan tak sadar bahwa kamu sedang menunggu? Maka rasa kecewa akan menyelinap masuk tak lewat logika, tapi lewat dada, lewat rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Itulah tanda bahwa harapanmu mungkin sudah terlalu tinggi. Bukan karena kamu serakah, tapi karena kamu menaruh makna hidup di atas respon orang lain. Dalam studi psikisosial dikenal istilah norm of reciprocity, kecenderungan manusia untuk membalas kebaikan. Ini adalah norma dasar dalam interaksi sosial. Tapi ketika norma ini tak berjalan, ketika kamu terus memberi tapi tak kunjung mendapat, maka yang muncul bukan hanya rasa kecewa, tapi juga pertanyaan identitas. Apakah aku tidak cukup berarti, atau lebih dalam lagi, apakah aku hanya berguna saat memberi? Stoikisme berbicara langsung ke bagian ini. Filsafat ini mengajak kita melihat ulang pusat kendali.
bahwa yang bisa kita kuasai hanya tindakan, bukan reaksi orang lain. Bahwa keutamaan ada dalam niat, bukan dalam hasil. Dan bahwa ketenangan bukan berasal dari pujian, tapi dari konsistensi nilai kita sendiri. Tapi mari jujur, teori itu indah, praktiknya berat. Karena kita hidup dalam masyarakat yang secara halus mengajarkan bahwa memberi sama dengan diterima, menolong sama dengan dianggap baik, hadir sama dengan dihargai. Maka ketika itu tidak teradi, perihnya bukan main. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika kita tak diizinkan untuk mengeluh. Karena akan ada suara moral dari luar atau dari dalam diri sendiri yang berkata, kamu harusnya ikhlas, sehingga kita diam menyimpan rasa kecewa dalam senyum palsu, menyimpan luka dalam diam karena takut dianggap tidak tulus. Padahal kecewa itu manusiawi, dan harapan meski berbahaya tetap bagian dari kita. Yang membuat harapan berbahaya bukan karena ia ada, tapi karena ia tidak disadari. Karena kita tidak pernah berkata dengan jujur, ya aku membantu karena aku ingin merasa dibutuhkan, atau ya aku berharap dia akan melihat perjuanganku. Tanpa kejujuran itu, kita terjebak dalam ilusi. Ilusi bahwa kita baik tanpa pamrih, padahal dalam diam kita menunggu. Itulah mengapa banyak orang baik kelelahan. Bukan karena mereka terlalu banyak memberi, tapi karena mereka menunggu terlalu lama tanpa pernah merasa cukup. Bukan hanya dalam relasi sosial, tapi juga dalam cinta. Kita memberi waktu, perhatian, kesetiaan, lalu merasa hancur ketika orang itu pergi. Bukan karena kepergiannya, tapi karena harapan yang kita bangun bersamanya runtuh. Dan dari sana muncul bisikan, aku sudah memberi semuanya, kenapa masih tidak cukup? Banyak hati patah bukan karena ditinggalkan, tapi karena harapannya mati perlahan. Dibunuh oleh ketidakpedulian yang kecil, tapi konsisten. Maka pertanyaannya bukan lagi bagaimana agar tidak berharap, tapi bagaimana agar kita sadar bahwa kita sedang berharap dan apa yang harus kita lakukan bila harapan itu tidak kembali. Jawaban realistisnya adalah bukan menghapus harapan, tapi mengendalikannya. Seperti seorang pelaut yang tak bisa mengendalikan ombak, tapi bisa mengarahkan layarnya. Kita bisa mulai dari sini. Sadari niat sebelum membantu. Tanyakan, apakah aku membantu karena ingin memberi atau karena takut kehilangan? Pisahkan antara tindakan dan hasil. Bantu lalu lepaskan. Jika orang itu berubah, itu bonus. Jika tidak, kamu tetap utuh. Berikan dari kelimpahan, bukan dari kekosongan. Jika kamu sedang lelah, jujur saja. Jika kamu merasa dimanfaatkan, beri batasan. Bayangkan skenario terburuk, bukan untuk jadi pesimis, tapi untuk membiasakan diri tidak terkejut. Dalam stoikisme ini disebut premeditatio malorum, membayangkan kemungkinan buruk agar ketika itu datang kita sudah siap secara mental. Terakhir, belajar menghargai diri sendiri, bukan karena orang lain membalas, tapi karena kamu tahu apa yang kamu lakukan selaras dengan nilaimu. Itu cukup. Kadang tidak instan terasa, tapi itulah latihan. Dan latihan adalah proses menyembuhkan, bukan membalas. Jadi jika kamu pernah merasa kecewa setelah berbuat baik, bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu manusia dan manusia yang sedang belajar mencintai tanpa kehilangan dirinya sendiri, maka berhentilah baik hati jika itu berarti kamu mengorbankan dirimu sendiri. Tapi tetaplah baik dengan cara yang tidak membuatmu hancur perlahan. Sebab kebaikan yang sehat tidak menunggu tepuk tangan, tapi juga tidak diam dalam penderitaan. Ia kuat tapi tidak diam. Ia hadir tapi tidak tunduk. Ia memberi tapi tahu kapan harus pergi. Dan mungkin dari situ kita bisa mulai hidup sebagai manusia utuh, bukan sebagai mesin kebaikan yang diam-diam menangis setiap malam. Berbuat baiklah, tapi jangan berharap orang lain akan selalu melihat. Sebab kebaikan sejati bukan tentang siapa yang membalas, tapi tentang siapa yang tetap utuh setelah semuanya. Silakan renungkan. Dan jika kamu pernah merasa terlalu berharap karena terlalu baik, kamu tidak sendiri.
Dan itu bukan aib, itu cermin yang kita butuhkan, bukan menyangkal harapan, tapi berdamai dengannya. Jadi, mari lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika kamu terus memberi, tapi orang lain hanya berharap kamu terus memberi, apakah itu masih kebaikan atau sudah jadi jebakan? Poin kedua, orang lain hanya akan berharap kamu memberi. Ada sesuatu yang sunyi dan sulit dijelaskan saat kamu sadar. Orang-orang di sekitarmu tidak mencarimu karena kamu, tapi karena kamu bisa memberi, tidak peduli apa waktu, bantuan, dukungan, atau bahkan sekadar kehadiran yang menenangkan. Dan saat kamu berhenti memberi, dunia perlahan menjadi sepi. Itu bukan skenario sinis. Itu kenyataan yang lebih sering terjadi daripada yang mau diakui. Banyak orang mengalami ini tanpa pernah benar-benar berani mengucapkannya. Mereka takut terlihat buruk, takut dicap egois. Padahal justru karena terlalu baik, mereka jadi terlalu mudah diminta. Dan disitulah letak masalahnya. Ketika kebaikan tidak lagi dilihat sebagai kebaikan, tapi sebagai kewajiban. Bayangkan kamu dikenal sebagai orang yang selalu ada, selalu membantu, selalu bisa diandalkan. Awalnya itu terlihat mulia. Orang memuji, menghormati, merasa aman di dekatmu. Tapi seiring waktu, pujian berubah jadi ekspektasi. Ekspektasi berubah jadi keharusan. Dan tanpa sadar, kamu bukan lagi seorang individu yang memberi karena mau. Kamu berubah jadi sumber daya sosial yang harus bisa diakses kapan siapun tanpa banyak tanya. Pertanyaannya, sejak kapan kebaikanmu bukan lagi pilihan bebas, tapi kebutuhan orang lain? Ini bukan tuduhan, ini pengingat. Ada yang menyebutnya efek reputasi. Ketika kamu dikenal baik, orang mulai menyimpan catatan tak terlihat bahwa kamu akan selalu bersedia. Bahkan ketika kamu sudah lelah, bahkan ketika kamu tidak mampu. Dan lucunya atau tragisnya, semakin kamu memberi, semakin besar tagihannya. Bukan hanya dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri yang mulai merasa bahwa kamu tidak boleh berhenti. Karena itu akan membuatmu terlihat buruk. Coba ingat satu momen saja, saat kamu menolak satu permintaan dan langsung muncul rasa bersalah. Rasa takut akan kehilangan hubungan, rasa tidak enak hati. Dan dalam banyak kasus, itu cukup membuatmu kembali membuka pintu bantuan walau hatimu sendiri sudah ingin ditutup. Kita tumbuh dalam budaya yang memuja pemberian, tapi jarang bicara soal batas. Kita diajari bahwa menjadi baik berarti tidak menolak, selalu membantu, tidak mengeluh. Padahal tak semua permintaan layak dipenuhi dan tak semua pemberian akan dihargai. Yang lebih menyedihkan lagi, banyak dari kita tetap bertahan dalam peran sebagai yang memberi meskipun batinnya berteriak, ingin berhenti. Karena kita takut kehilangan cinta, takut dicap pelit, takut dianggap berubah. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita lelah dan kelelahan yang tak bisa diungkap itu perlahan berubah menjadi trauma sosial. Rasa muak yang tidak pernah kita izinkan untuk muncul secara utuh. Kita tetap tersenyum, tetap mengangguk, tetap memberi. Sampai satu hari tubuh dan jiwa kita memutuskan menyerah. Diam-diam tanpa suara. Jika kamu pernah merasa seperti itu, kamu tidak sendiri. Banyak orang baik kelelahan karena terlalu sering diminta. Mereka bukan marah karena harus memberi, tapi karena merasa hanya dihargai saat memberi. Hubungan yang awalnya hangat berubah dingin begitu kamu berhenti memberi sesuatu. Dan disitulah luka tercipta saat kamu sadar bahwa kamu hanya penting sejauh kamu bisa memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa dari mereka mungkin tidak sadar telah memperlakukanmu seperti itu, tapi sebagian memang sadar dan tetap melakukannya. Mereka terbiasa menerima dan kadang ketika mereka terbiasa, mereka tidak merasa perlu memberi balik. Dan kamu karena terbiasa menyembunyikan, kelelahanmu tetap memberi. Karena kamu tidak ingin kehilangan hubungan itu. Walau kamu sadar hubungan itu mungkin tak pernah dibangun dengan seimbang. Mungkin inilah bentuk manipulasi paling halus saat kebaikan. Seseorang dijadikan sumber yang bisa dipakai kapan saja tanpa pernah ditanya, apa kamu baik-baik saja? Ada satu kisah yang sering terulang dalam banyak bentuk.
Seseorang yang dikenal dermawan, murah hati selalu ada untuk orang lain. Tapi ketika ia jatuh atau berhenti memberi, orang-orang itu perlahan menjauh. Tak ada yang bertanya kabar, tak ada yang menawarkan bahu. Karena bagi mereka sang pemberi sudah tidak relevan lagi. Dan itu menyakitkan tapi juga membuka mata bahwa banyak hubungan sosial sebenarnya transaksion. Hanya saja dibungkus kata-kata manis, peduli, persahabatan, keluarga, komunitas. Padahal kalau kita jujur, seberapa banyak dari mereka yang benar-benar ada untukmu, bukan untuk apa yang bisa kamu beri. Lalu bagaimana kita menyikapi semua ini tanpa kehilangan empati? Pertama, dengan mulai mengenali pola, siapa yang hanya datang saat butuh, siapa yang hadir untukmu saat kamu dalam diam, dan siapa yang menghilang ketika kamu berhenti memberi. Kedua, belajar untuk berkata cukup. Menolak dengan tenang bukan bentuk keegoisan. Itu cara melindungi bagian paling penting dari dirimu, keutuhan batin. Ketiga, pelan-pelan pindahkan fokus dari relasi eksploitatif ke relasi yang saling tumbuh. Bangun hubungan di mana kamu bisa menjadi diri sendiri bahkan ketika kamu tidak bisa memberi apa-apa. Dan keempat, sadari bahwa kamu bukan mesin kebaikan. Kamu manusia dengan batas, dengan kebutuhan, dengan rasa lelah yang sah. Filsafat stoikisme mengingatkan kita bahwa kehormatan ada pada tindakan, bukan pada pengakuan. Memberi adalah tindakan yang baik. Tapi, terus memberi hingga kehilangan diri sendiri bukan kebajikan, itu kebutaan. Dan kebaikan yang buta bisa melukai. Kita tidak diminta berhenti peduli, tapi kita diajak untuk peduli dengan lebih bijak. Tidak semua orang layak menerima kebaikanmu, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak mau belajar membalas, bahkan dengan rasa hormat yang paling dasar, tidak memperlakukanmu sebagai alat. Dan kamu yang sedang menyimak ini mungkin selama ini terlalu keras pada diri sendiri, mungkin kamu terlalu lama diam sambil menahan rasa kecewa. Mungkin kamu tidak tahu bagaimana cara berhenti tanpa merasa bersalah. Tapi sekarang kamu tahu bahwa kebaikanmu bukan utang yang harus terus dibayar. Kamu berhak memilih kapan memberi dan kapan istirahat, bukan untuk membenci, tapi untuk menjaga agar dirimu tetap utuh. Agar kebaikan yang kamu berikan tidak berubah menjadi kutukan bagi dirimu sendiri. Jadi, jika besok kamu memutuskan untuk tidak membantu seseorang karena kamu tahu kamu sedang lelah, itu bukan dosa, itu keberanian. Dan jika setelah itu mereka menjauh, mungkin memang dari awal mereka tak pernah benar-benar dekat. Mungkin yang mereka dekati bukan kamu, tapi manfaat yang kamu tawarkan. Dan ketika kamu berhenti memberi, kamu tak kehilangan hubungan. Kamu sedang membersihkannya, agar suatu hari nanti kamu bisa memberi lagi dengan tenang tanpa takut. Karena kamu tahu kamu sudah belajar untuk tidak menjadi milik semua orang. Hanya karena kamu bisa memberi bukan berarti kamu harus selalu melakukannya. Berhentilah baik hati jika kebaikan itu justru membuatmu hancur perlahan. Poin ketiga, tujuanmu sendiri tidak akan dianggap penting. Kita tidak pernah benar-benar diajarkan bahwa menjadi baik hati bisa membuat kita kehilangan suara. Perlahan, saat kamu terus menomor satukan kebutuhan orang lain, kamu mulai lupa bagaimana rasanya memperjuangkan sesuatu yang benar-benar berasal dari dalam dirimu. Dan dunia tampaknya juga tidak terlalu peduli. Selama kamu berguna, mereka senang. Tapi ketika kamu berhenti dan mulai bicara soal mimpi, suasana jadi hening, seakan tak ada ruang untuk itu. Itu bukan karena impianmu salah, tapi karena kamu terlalu sibuk dianggap baik. Mereka yang sering memberi, yang selalu membantu, yang tidak pernah menolak, perlahan kehilangan porsi untuk dilihat sebagai individu dengan tujuan pribadi. Mereka menjadi peran bukan pribadi, menjadi penyelamat yang tak boleh bicara soal mimpi. Karena peran itu sendiri telah mengkonsumsi hampir seluruh identitasnya. Kita hidup dalam kultur yang memuliakan pengorbanan. Semakin kamu mengorbankan diri, semakin kamu dianggap mulia. Tapi ironisnya, semakin kamu terlihat baik, semakin kecil kemungkinan orang lain akan bertanya, apa yang sebenarnya kamu ingin capai? Dan dari situlah luka itu tumbuh diam-diam.
bukan dari penolakan, tapi dari pengabaian. Ada alasan kenapa tujuan pribadi sering tidak terlihat saat seseorang dikenal sebagai orang baik. Pertama, karena waktu dan energi yang seharusnya bisa dipakai untuk membangun sesuatu untuk diri sendiri tersedot untuk orang lain. Kedua, karena masyarakat lebih cepat mengenali tindakan langsung seperti membantu atau menolong dibandingkan proses panjang, seperti menulis buku, membangun karya, atau mengejar impian pribadi yang tak langsung terasa manfaatnya bagi mereka. Ada basikis yang terjadi di sini. Manusia lebih menghargai manfaat nyata yang bisa langsung dirasakan daripada potensi jangka panjang yang belum terlihat. Jadi saat kamu memberi bantuan, hari ini kamu dianggap luar biasa. Tapi saat kamu berkata, aku butuh waktu untuk fokus pada proyek pribadiku, orang-orang mulai merasa kamu berubah. Mungkin bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka terbiasa melihatmu sebagai pemberi. Mereka tidak pernah mengantisipasi bahwa kamu juga punya tujuan sendiri. Kadang yang menekan bukan cuma dari luar, tapi juga dari dalam. Ketika seseorang terbiasa menunda mimpinya demi orang lain, lama-lama ia bisa merasa bahwa keinginannya sendiri tidak penting. Ia mulai percaya bahwa yang penting adalah menjadi berguna, bukan menjadi antik. Bahwa yang benar adalah selalu hadir untuk orang lain, bukan hadir untuk diri sendiri. Dalam banyak kasus ini berasal dari pengalaman masa lalu. Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang menekankan bahwa anak baik itu membantu, bukan minta dibantu, akan lebih mudah menjadi dewasa yang merasa bersalah saat mengejar ambisi sendiri. Rasa bersalah itu membungkam suara hati hingga satu titik ia merasa kosong, penuh orang tapi sepi dari tujuan, dan itu bukan hal sepele. Banyak orang baik yang mengalami gejala psikis seperti burnout, kelelahan, eksistensial, bahkan kehilangan arah. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak pernah diberi ruang untuk bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidup ini? Pernahkah kamu merasa seperti itu? Bangun pagi penuh agenda untuk orang lain. Sore tiba, kamu lelah, tapi tidak ada satu langkah pun yang kamu lakukan untuk mendekati mimpimu sendiri. Dan anehnya tidak ada yang mempermasalahkan itu. Bahkan kamu sendiri mungkin tidak sempat mempermasalahkannya. Padahal tujuan hidup bukan sesuatu yang bisa terus-menerus. Ia butuh ruang. Ia butuh keberanian untuk berkata tidak pada ekspektasi yang membebani. Lalu bagaimana caranya agar kamu tetap bisa memberi tanpa kehilangan arah? Pertama, kamu perlu menyadari bahwa punya tujuan pribadi bukan egois. Justru dengan tujuan yang jelas, kamu bisa memberi dengan lebih bijak. Tahu kapan harus hadir, tahu kapan harus menjauh. Kedua, mulai komunikasikan itu pada lingkungan terdekat. Tidak perlu dramatis, cukup bilang aku sedang fokus membangun sesuatu. Jadi mungkin tidak bisa selalu tersedia. Mungkin akan ada yang kecewa, tapi mereka yang sungguh peduli akan mengerti. Ketiga, alokasikan waktu secara tegas. Sama seperti kamu menyisihkan waktu untuk membantu orang lain, sisihkan waktu untuk membangun dirimu sendiri dan perlakukan waktu itu dengan hormat. Terakhir, jangan tunggu validasi orang lain untuk memulai. Dunia mungkin tidak akan langsung mendukungmu, tapi kamu tidak butuh dunia. Kamu butuh keberanian untuk berjalan bahkan saat jalan itu sepi. Dalam stoikisme, yang penting bukan bagaimana orang lain menilai jalan hidupmu, tapi seberapa dalam kamu hidup sesuai dengan nilaimu sendiri. Tujuanmu tidak harus dimengerti orang lain, tapi harus dihidupi oleh dirimu sendiri. Karena satu hal yang pasti, jika kamu terus mematikan tujuanmu sendiri demi harapan orang lain, maka kamu bukan sedang menjadi baik. Kamu sedang menghilang perlahan di tengah tepuk tangan yang salah alamat, dan dunia tidak akan menghentikanmu. Hanya kamu yang bisa menyadarkan dirimu bahwa hidupmu bukan milik ekspektasi mereka. Jadi kalau kamu belum sempat tanya ke diri sendiri apa tujuan hidupku, sebenarnya mungkin sekarang saatnya, karena tak ada yang akan menanyakan itu untukmu. Poin ke orang akan mengira kamu lemah. Kadang yang paling menyakitkan bukan ketika orang membencimu,
Tapi ketika mereka tidak lagi menghormatimu, ada momen di mana kamu sadar bukan karena kamu berbuat salah, bukan juga karena kamu jahat, tapi justru karena kamu terlalu sering memilih untuk bersikap baik. Kamu diam saat disalahkan, kamu membantu tanpa diminta, kamu menenangkan saat yang lain melampiaskan emosi. Kamu menahan diri agar tidak membuat keributan, dan lambat laun mereka mulai bicara. Dengan nada lebih tinggi, memotong ucapanmu, mengambil keputusan tanpa menganggap kehadiranmu penting. Apakah itu artinya kebaikanmu gagal atau ada sesuatu yang salah dari cara dunia membaca isyarat kelembutan? Realitanya, manusia secara sosial lebih mudah mengenali dominasi daripada kelembutan. Kita dibentuk oleh sistem yang menghargai suara yang keras, sikap yang tegas, orang yang berani memukul meja. Maka ketika seseorang menunjukkan kesabaran tanpa batas, dunia tidak membaca itu sebagai kekuatan mental. Dunia mengira kamu lemah. Dan ini bukan sekadar teori. Dalam psikologi sosial, dikenal istilah chronic invalidation, di mana seseorang secara konsisten merasa diabaikan atau direndahkan karena mereka terlalu sering mengesampingkan diri sendiri demi menjaga relasi. Bukan karena orang jahat, tapi karena kamu tidak pernah memberitahu bahwa kamu juga bisa marah, kamu juga bisa menolak, kamu juga bisa meninggalkan. Terlalu lama bersikap baik tanpa batas bisa memunculkan pola. Kamu tidak ditakuti, tidak dihargai, dan tidak dianggap. Orang akan mendekat bukan karena kagum, tapi karena mereka tahu kamu tidak akan melawan. Dan begitu kamu mencoba bersuara, dunia akan terkejut. Mereka akan menyebutmu berubah, emosional, atau tidak setulus dulu. Padahal kamu hanya sedang membela dirimu sendiri. Contohnya sederhana. Mungkin kamu pernah bekerja dalam satu tim di mana kamu selalu menjadi orang yang mengalah. Kamu selesaikan tugas orang lain karena kamu tidak tega melihat mereka stres. Kamu izinkan ide mereka dipakai walau kamu punya gagasan lebih baik. Kamu diam saat kredit kerja diberikan ke orang lain dan pada akhirnya mereka memperlakukan itu sebagai sesuatu yang bisa diulang, sebagai kebiasaan bukan sebagai pengorbanan. Fakta menariknya, sebuah artikel dari Psychology Today menjelaskan bahwa banyak orang tanpa sadar mengasosiasikan kebaikan sebagai tanda bahwa seseorang tidak punya kekuatan emosional untuk menghadapi konflik. Dalam banyak struktur sosial, termasuk tempat kerja, keluarga, bahkan pertemanan, kelembutan sering tidak terlihat sebagai nilai, tapi celah. Apalagi jika kamu tidak pernah menetapkan batas. Apalagi jika kamu tidak pernah berkata cukup. Dan bila ini terus berlangsung, akan ada efek psikologis yang sulit disembuhkan. Kelelahan emosional, perasaan tak dihargai, hilangnya kepercayaan diri, bahkan bisa berkembang menjadi sikap sinis. Kamu mulai curiga pada semua orang. Kamu mulai menarik diri. Kamu mulai percaya bahwa dunia hanya menghormati mereka yang berani menindas. Tapi mari kita berhenti sejenak, karena mungkin ini bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang siapa yang belum menetapkan garis. Kebaikan itu bukan kelemahan, tapi kebaikan tanpa batas, tanpa syarat, tanpa pertahanan akan dibaca oleh sebagian orang sebagai undangan. Undangan untuk mengaturmu, menyalahkanmu, bahkan menjatuhkanmu. Apakah ini berarti kita harus menjadi keras? Tidak, tapi kita harus mulai belajar bahwa empati dan ketegasan bukan musuh. Kamu bisa menjadi orang yang lembut, namun tetap tidak bisa diperlakukan sembarangan. Kamu bisa menjadi pribadi yang sabar, tapi bukan tempat pelampiasan. Kamu bisa menjadi orang yang membantu tanpa membuat dirimu sendiri dilupakan. Dunia tidak akan mengubah cara pandangnya hanya karena kamu baik, tapi kamu bisa memilih cara agar kebaikanmu tidak membuatmu hilang dari peta harga. Dire berani berkata, tidak bukan tanda kamu berhenti menjadi baik. Justru itu adalah tanda bahwa kamu mulai menghargai kebaikanmu sendiri. Dan mungkin di sanalah letak kekuatan sejati itu. Saat kamu tetap memilih menjadi baik, namun tak lagi mudah diremehkan.
Poin kelima, kamu hanya akan didekati oleh orang-orang yang ingin mengambil bukan memberi. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, kenapa orang-orang datang padamu hanya saat mereka butuh sesuatu? Mereka yang dulu memuji ketulusanmu, tiba-tiba menghilang saat kamu lelah. Mereka yang memanggilmu sahabat, tapi hanya hadir ketika mereka sedang runtuh. Mereka tahu kemana harus pergi saat dunia mengecewakan mereka. Tapi ketika kamu yang hancur, tak ada satuun dari mereka yang mengetuk pintumu. Lalu kamu mulai bertanya, mereka peduli atau hanya terbiasa mengambil darimu? Ada pola yang jarang kita sadari bahwa kebaikan jika tidak dijaga dengan batasan bisa berubah menjadi sinyal yang mengundang. Bukan mengundang kasih, tapi kebutuhan. Bukan karena kamu berharga sebagai manusia, tapi karena kamu berguna. Secara naluriah, manusia terbentuk dalam sistem sosial yang menuntut keseimbangan antara memberi dan menerima. Tapi keseimbangan itu bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Dalam studi yang ditulis Adam Grant, orang-orang yang dikenal sebagai givers justru sering menempati posisi paling bawah dalam ekosistem sosial, kecuali mereka bisa memilih dengan tepat kepada siapa mereka memberi. Itu menjelaskan kenapa semakin kamu dikenal sebagai orang yang murah hati, semakin banyak pula yang mendekat. Bukan karena rasa hormat, tapi karena kamu mudah ditarik. Kamu ibarat sumur yang selalu bisa digali dan siapapun yang kehausan tak peduli pernah datang atau tidak merasa berhak mengambil air darimu. Pertanyaannya, apakah itu benar-benar salah mereka atau kamu yang tak pernah menutup keran? Sebenarnya tidak semua orang yang datang itu berniat buruk. Beberapa hanya terbiasa, beberapa lagi mungkin bahkan tidak sadar bahwa mereka sedang menguras energi orang lain. Tapi jika kamu tak pernah mengatakan cukup, tak pernah menetapkan batas, dan selalu mempersilakan, apa bedanya kamu dengan tempat sampah yang terbuka? Semua datang melemparkan beban, tapi tak satu pun mau mengangkatnya kembali. Fenomena ini bahkan diamati dalam pola relasi jangka panjang. Orang-orang dengan kecenderungan people pleasing seperti yang dijelaskan dalam artikel Psychology Today seringkali berujung dalam hubungan satu arah. Mereka terus memberi, berharap akan dihargai, tapi justru makin kehilangan harga dirinya. Mereka merasa dibutuhkan, tapi tak pernah benar-benar dianggap penting. Mereka merasa dihormati, tapi hanya ketika mereka memberi. Di luar itu, mereka hanyalah suara latar yang bisa dibungkam kapan saja. Dan jika kamu diam terlalu lama, kamu pun bisa lupa caranya meminta. Kamu mulai percaya bahwa cinta hanya datang setelah pengorbanan, bahwa nilai dirimu hanya ada ketika kamu berguna, bahwa eksistensimu tak layak dipertahankan jika tidak memberi. Itu bukan cinta, itu ketergantungan. Itu luka yang kamu rawat sendiri sambil terus berharap ada yang akhirnya sadar, padahal kamu sendiri yang membiarkan mereka melupakanmu. Lalu, ketika kamu mulai berkata tidak, ketika kamu berhenti memberi, ketika kamu menghilang sesali demi bernapas, mereka mulai menjauh. Tiba-tiba kamu tidak sepenting itu lagi. Tiba-tiba kamu jadi egois. Tiba-tiba mereka seolah lupa semua yang sudah kamu berikan. Dan kamu kembali bertanya, apakah selama ini mereka peduli padaku atau hanya pada peranku? Mungkin ini saatnya kamu mulai diam bukan untuk mengalah, tapi untuk mendengar suara hatimu sendiri. Mungkin bukan salah mereka sepenuhnya, tapi kamu juga harus bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Karena bila kamu terus membiarkan dirimu menjadi sumber daya, akan selalu ada yang datang menyedot energimu, lalu pergi tanpa sisa. Apa yang harus dilakukan? Jangan buru-buru menyalahkan mereka. Uji saja dengan pelan. Katakan, maaf, kali ini tidak bisa. Lihat siapa yang masih tinggal. Lihat siapa yang tetap peduli meski tak mendapat apa-apa. Karena mereka yang benar-benar peduli akan tinggal bahkan ketika kamu sedang tidak memberi apa-apa. Dan jika setelah itu kamu merasa sepi, mungkin itu bukan kehilangan. Mungkin itu adalah ruang yang akhirnya kamu ciptakan untuk hadirnya hubungan yang lebih jujur,
lebih seimbang, lebih manusiawi. Karena menjadi baik tidak berarti kamu harus membiarkan dirimu dimanfaatkan. Kadang kebaikan yang paling tinggi adalah saat kamu memilih untuk melindungi dirimu sendiri dari mereka yang hanya datang untuk mengambil tanpa pernah belajar memberi kembali. Lanjut ke poin berikutnya. Karena kadang tanpa sadar kita bisa kecanduan memberi hingga kehilangan arah. Poin keenam, kamu bisa kecanduan memberi hingga kehilangan arah. Ada satu hal yang sering luput kita sadari, bahwa tidak semua kebaikan berasal dari tempat yang sehat. Kadang memberi bukan lagi tentang kepedulian, tapi pelarian. Kita mengulurkan tangan bukan karena kuat, tapi karena takut terlihat lemah. Kita menawarkan bantuan bukan karena mampu, tapi karena cemas jika tak lagi dianggap berguna. Kita terus hadir untuk orang lain, karena jika tidak, siapa lagi yang akan mengingat kita? Dan perlahan tanpa sadar, hidup kita mulai kehilangan arah. Kita tidak lagi berjalan ke tujuan yang kita pilih, tapi kemauan orang lain menarik kita. Mereka minta tolong, kita datang. Mereka butuh dukungan, kita muncul. Mereka curhat jam 2 pagi, kita mendengarkan. Tapi ketika giliran kita butuh ruang, dunia seakan terlalu sibuk untuk peduli. Di titik ini, kita perlu jujur. Apakah kita memberi karena cinta atau karena ketakutan? Psikologi menyebut ini sebagai people pleasing, dan dalam level yang lebih dalam, altruisme patologis. Dorongan untuk terus memberi karena merasa identitas kita hanya valid saat berguna bagi orang lain. Riset dari Kaufman DKK 2020 menyebutkan bahwa orang-orang seperti ini sangat rentan mengalami kelelahan emosional, bahkan depresi, karena mereka tak pernah belajar mengatakan tidak. Dan ironisnya, masyarakat memuji mereka karena mereka mudah dimanfaatkan. Tapi tampak baik, kita hidup dalam budaya yang menyanjung orang baik sebagai simbol moralitas. Bahkan ketika ia sudah hancur di dalam, semakin kamu berkorban, semakin kamu dianggap suci. Padahal di balik semua itu, mungkin kamu sedang dihukum oleh luka yang belum selesai. Pernahkah kamu merasa bersalah hanya karena tidak bisa membantu seseorang, padahal kamu sendiri sedang tidak baik-baik saja? Itu bukan ketulusan, itu alarm bahaya. Memberi seharusnya datang dari kelimpahan, bukan dari kelaparan batin. Tapi kalau kamu merasa hanya berarti saat memberi, maka kamu tidak sedang berbagi. Kamu sedang berusaha mengisi kekosongan yang kamu sendiri tak berani hadapi. Dan dunia akan terus memujimu sambil terus mengambil darimu. Itu sebabnya penelitian dari Ifeng DKK Liang Qianling Ershi menemukan bahwa individu dengan tingkat altruism tinggi justru cenderung merasa lebih cemas dan depresi, terutama saat mereka tidak bisa membantu karena identitas mereka melekat pada fungsi sosial. Mereka bukan hanya lelah, mereka kehilangan arah. Lalu bagaimana membedakan memberi karena cinta dengan memberi karena kecanduan? Tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah kamu memberi karena kamu bisa atau karena kamu takut dianggap tak berguna? Jika tidak melakukannya, apakah kamu merasa tenang setelah membantu atau justru makin lelah, kecewa, bahkan marah karena tak dihargai? Apakah kamu masih punya waktu untuk dirimu sendiri? Atau semua sudah habis untuk orang lain? Jika jawabannya membuatmu diam sejenak, mungkin kamu sudah terlalu jauh berjalan tanpa peta. Mungkin kamu selama ini memberi bukan karena ingin menyelamatkan mereka, tapi menyelamatkan dirimu dari rasa hampa yang terus mengintai saat kamu berhenti. Dan ini yang lebih dalam, ada orang yang memberi agar tidak perlu duduk sendirian dengan pikirannya sendiri. Karena dalam keheningan ada pertanyaan yang terlalu menyakitkan untuk dijawab. Apa arti hidupku jika aku tak lagi dibutuhkan? Ini bukan salahmu sepenuhnya. Kita tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan orang baik selalu hadir untuk orang lain. Tapi jarang ada yang mengingatkan bahwa menjadi baik juga harus dimulai dari tidak melupakan diri sendiri. Jika kamu merasa ini tentangmu, ambil jarak sebentar. Lihat hidupmu dari jauh. Apakah kamu benar-benar hidup sebagai dirimu atau hanya sebagai fungsi yang dibutuhkan orang lain? Kamu tak harus selalu tersedia. Tak harus selalu menolong, tak harus selalu kuat.
Kebaikanmu bukan dinilai dari seberapa banyak kamu memberi, tapi dari seberapa sadar kamu menjalani hidupmu dengan utuh. Termasuk saat kamu memilih untuk berhenti sejenak, menutup pintu dan berkata, "Hari ini aku memilih menjaga diriku sendiri." Dan jika setelah itu kamu kehilangan beberapa orang, mungkin memang merekalah yang selama ini hanya peduli pada manfaatmu, bukan padamu. Karena di balik semua kebaikan yang kamu berikan, jangan sampai kamu kehilangan satu hal paling penting. Poin ketujuh, kamu justru membuat orang lain ragu atau curiga. Pernahkah kamu membantu seseorang tanpa pamrih, tapi justru direspon dengan tatapan aneh, senyum kaku, atau bahkan pertanyaan halus yang menyengat? Maunya apa? Bukan karena kamu salah langkah, tapi ada sesuatu yang berubah di sekitar kita. Cara orang menanggapi kebaikan tak lagi sederhana. Di dunia yang terbiasa dengan motif tersembunyi, kebaikan yang terlalu jernih justru tampak keruh. Tulus dianggap tak realistis, hangat hati malah dipersepsi sebagai taktik. Mungkin bukan karena kamu terlalu baik, tapi karena orang lain sudah terlalu sering dikhianati oleh topeng kebaikan yang ternyata palsu. Di masyarakat yang telah terlatih membaca niat di balik senyum, memberi tanpa syarat justru tampak seperti jebakan. Orang jadi waspada, mereka diam-diam mengamati, mencari pola. Kenapa dia terlalu ramah? Apa ini cara halus untuk mengontrol? Apa nanti dia akan menagih budi? Ini bukan paranoia. Ini adaptasi. Otak manusia memang didesain untuk mendeteksi bahaya, termasuk bahaya sosial. Ketika ada tindakan yang terlalu menyimpang dari norma harian, misalnya seseorang yang terlalu sabar, terlalu memberi, terlalu hadir tanpa diminta, itu bisa memicu alarm bawah sadar. Apalagi jika lingkungan mereka telah lama terbiasa dengan relasi yang transaksional, bukan emosional. Dan ini bukan sekadar asumsi. Studi dari Kawamura tahun 2020 menunjukkan bahwa kebaikan yang ekstrem justru bisa memicu penilaian negatif. Ketika kamu terlalu dermawan, terlalu ringan tangan, terlalu mudah memaafkan, masyarakat bisa menilaimu sebagai tidak otentik, tidak realistis, bahkan manipulatif. Terlalu baik dianggap tidak biasa, dan yang tidak biasa cenderung dianggap berbahaya. Pertanyaannya, kenapa bisa begini? Salah satunya karena banyak dari kita hidup dalam budaya yang diam-diam mengajarkan ketidakterbukaan, budaya yang menyukai basa-basi tapi alergi pada kedalaman yang mengajarkan jangan terlalu ramah nanti disangka cari, muka yang terbiasa memberi hanya jika ada keuntungan. Jadi saat seseorang hadir tanpa topeng membawa ketulusan, begitu polos, ia justru merusak keseimbangan semu, lampu terang yang dinyalakan di ruangan gelap, banyak orang akan refleks menutup mata. Dalam interaksi sosial yang sudah lama didefinisikan oleh strategi dan kalkulasi, ketulusan bisa terasa seperti serangan. Tidak selalu karena kamu salah, tapi karena orang lain belum siap. Dan ini bisa menyakitkan karena kamu memberi bukan untuk disanjung, hanya ingin hadir sebagai manusia, tapi justru dikira sedang berusaha membangun citra. Kamu tulus membantu, tapi dibalas dengan jarak, gosip, atau rasa tak nyaman dari orang-orang yang kamu pikir akan senang menerima. Ada hal ironis di sini. Kebaikan yang terlalu bersinar justru membangkitkan rasa malu orang lain atas diri mereka sendiri. Mereka merasa kecil di hadapanmu, dan daripada mengakuinya mereka memilih mempertanyakanmu. Mereka tidak ingin merasa tertinggal secara moral. Jadi mereka membuat narasi bahwa kamu terlalu sempurna untuk jadi nyata, dan diam-diam kamu pun mulai bertanya pada dirimu sendiri, apa aku terlalu berlebihan? Apa aku harus mengurangi ketulusanku hanya agar diterima? Tapi apakah itu jalan keluarnya? Menyesikan batas iya, menyembunyikan ketulusan tidak. Kamu tidak perlu pura-pura dingin hanya agar tidak dianggap berlebihan. Tapi kamu bisa membangun kejelasan dalam niatmu. Katakan langsung kalau kamu membantu, karena memang itu bagian dari nilai hidupmu, bukan karena ingin sesuatu. Tunjukkan bahwa kamu juga manusia, kadang lelah, kadang kecewa, dan kadang butuh ruang. Dan yang paling penting, jangan memaksa kebaikanmu diterima oleh semua orang.
Tidak semua orang siap menerima sinar. Beberapa memilih tetap tinggal di balik bayangan. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka belum selesai berdamai dengan luka lama. Itu bukan tugasmu. Tetap jadi dirimu, tapi berhentilah menggantungkan penerimaan pada reaksi orang lain. Kebaikan itu nilai, bukan strategi. Ia tidak perlu dikemas ulang agar enak dilihat. Jika kamu tulus, jujur, dan konsisten, maka meskipun banyak yang awalnya curiga, akan ada segelintir yang melihatmu apa adanya. Dan mereka inilah yang pantas menyaksikan versi terbaik dari dirimu. Karena di tengah dunia yang penuh, pura-pura ketulusan akan selalu tampak asing. Tapi justru karena itu ia penting untuk terus dijaga. Jangan matikan cahayamu hanya karena membuat sebagian orang silau. Tetap tenang, tetap waras, dan tetap sadar bahwa kadang kamu tidak perlu lebih baik. Kamu hanya perlu lebih sadar kepada siapa kamu menghadirkan kebaikanmu. Poin ke-L, kamu akan kehilangan identitasmu sendiri. Kadang-kadang kita berpikir selama kita tetap berbuat baik, maka semuanya akan berjalan baik. Kita percaya memberi adalah panggilan hati. Tapi bagaimana jika diam-diam di balik semua niat tulus, itu kita justru sedang menjauh dari diri sendiri? Coba renungkan sejenak. Seberapa sering kamu mengiyakan permintaan orang lain padahal kamu sedang lelah? Berapa kali kamu tersenyum dan berkata, "Enggak apa-apa," padahal dalam hati kamu merasa terpaksa? Dan seberapa lama kamu terus-menerus mengorbankan waktu, energi, bahkan mimpi pribadi hanya agar tidak mengecewakan orang lain? Tanpa sadar, kita mulai hidup bukan sebagai diri sendiri, tapi sebagai versi yang disukai orang lain. Awalnya mungkin tidak terasa karena memberi itu menyenangkan, apalagi jika dibalas dengan pujian atau rasa diterima. Tapi perlahan kamu mulai sadar bahwa kamu tidak tahu lagi siapa dirimu jika kamu tidak sedang memberi, tidak sedang menolong, tidak sedang menjadi yang baik. Kamu kehilangan batas bukan karena orang lain jahat, tapi karena kamu sendiri terlalu sibuk menyesuaikan diri. Sampai akhirnya kamu jadi karakter dalam cerita orang lain, bukan protagonis dalam hidupmu sendiri. Fenomena ini nyata. Dalam psikologi dikenal istilah pathological altruism, sebuah kondisi di mana keinginan untuk menolong orang lain berubah menjadi pola yang justru merugikan diri sendiri. Saat seseorang merasa harus memberi, bukan karena ingin, tapi karena takut ditolak, saat itulah garis antara kebaikan dan penghilangan diri mulai kabur. Stoikisme menyebut satu hal yang sangat penting, bahwa inti dari diri manusia adalah proesis, kehendak bebas untuk memilih berdasarkan nilai yang diyakini. Tapi bagaimana jika pilihan itu bukan lagi datang dari dalam, melainkan hanya untuk menyenangkan orang lain? Kita kehilangan kontrol. Kita bukan lagi aktor dari kehendak batin kita, tapi jadi pelaksana naskah sosial. Dalam banyak budaya, orang dinilai dari seberapa besar manfaatnya untuk orang lain. Semakin banyak memberi, semakin dihormati. Tapi jika tolok ukur hidup adalah seberapa banyak yang bisa kamu korbankan, lalu kapan kamu boleh memperjuangkan keinginanmu sendiri? Banyak yang tumbuh dalam narasi. Jadi, orang baik itu jangan menolak. Jadilah yang bisa diandalkan, yang sabar, yang mengerti. Lama-lama rasa bersalah muncul hanya karena kamu ingin berkata tidak. Rasa bersalah ini secara biologis lebih cepat memicu stres daripada perasaan kehilangan arah. Karena otak kita menganggap ditolak, dikucilkan, atau mengecewakan orang lain sebagai ancaman nyata, maka kamu memilih untuk terus memberi walau tidak tahu lagi siapa kamu sebenarnya. Dan puncaknya adalah saat kamu sendiri bingung apa sebenarnya keinginanku. Kalau bukan karena orang lain, apa yang ingin aku kejar? Siapa aku kalau aku berhenti menjadi orang baik? Pertanyaan-pertanyaan itu mengendap dalam kesunyian, terasa seperti rongga di dada. Kamu bisa tetap tertawa, tetap membantu orang lain, tetap terlihat baik, tapi ada bagian dalam dirimu yang terasa kosong, hampa, seperti kehilangan pusat gravitasi dari hidupmu sendiri. Pernah dengar kisah orang yang dikenal sangat baik, sangat ramah, tapi
tiba-tiba menghilang. Ia bukan hilang secara fisik, tapi kehilangan dirinya di dalam keramaian. Dan saat mereka mencoba kembali ke dalam untuk mengenal siapa diri mereka yang sesungguhnya, mereka menyadari satu hal yang menyakitkan, bahwa selama ini mereka tidak pernah hidup atas dasar keinginan sendiri, melainkan atas ekspektasi orang lain. Bukan berarti menjadi baik itu salah, tapi jika semua yang kamu lakukan lahir dari ketakutan ditolak, maka itu bukan lagi kebaikan, itu adalah strategi bertahan. Dan strategi bertahan tidak akan membawamu ke kebebasan batin. Lalu bagaimana tahu apakah kebaikanmu masih otentik? Coba tanya ke dirimu sendiri. Jika tidak ada yang menilai, apakah aku akan tetap melakukan ini? Jika tidak ada yang berterima kasih, apakah aku akan tetap rela berkorban? Jika tidak ada yang memperhatikan, apakah aku masih merasa berarti? Jika jawabannya membuatmu ragu, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak, menyendiri, meninjau kembali. Apakah hidup ini masih kamu jalani berdasarkan nilai yang kamu yakini atau hanya sekedar memenuhi tuntutan sosial yang tidak pernah selesai? Tidak ada yang salah dengan menolong, tapi jangan sampai hidupmu hanya berputar di seputar peran yang ditentukan orang lain. Kebaikan yang sehat bukan yang membuatmu terus-menerus melupakan diri sendiri. Kebaikan yang sehat adalah yang tetap menjaga batas, yang lahir dari kesadaran, bukan keterpaksaan, karena pada akhirnya kamu hanya bisa memberi dengan tulus. Jika kamu masih punya sesuatu yang tersisa untuk dirimu sendiri. Kesimpulan, ada satu pertanyaan yang sering muncul di kepala, tapi jarang benar-benar dijawab dengan jujur. Apa sebenarnya alasan kita terus bersikap baik, karena memang ingin atau karena takut ditinggalkan, takut dianggap buruk, takut kehilangan tempat di hati orang lain? Mungkin tidak ada jawaban tunggal, tapi yang pasti, jika kebaikan mulai terasa seperti beban, seperti kewajiban, seperti topeng yang harus dipakai setiap hari, maka itu bukan lagi kebaikan. Itu sudah berubah menjadi bentuk lain dari pelarian, atau lebih buruk lagi, penjara. Banyak orang hidup dalam ilusi bahwa semakin besar mereka berkorban, semakin mulia diri mereka. Bahwa semakin banyak mereka mengalah, semakin tinggi nilai moral mereka. Padahal kadang justru di situlah jebakannya. Kita begitu sibuk menjaga citra orang baik hingga lupa bahwa menjadi manusia berarti juga punya batas, punya kehendak, punya hak untuk mengatakan cukup. Apa jadinya ketika kamu terus-menerus memberi tanpa pernah jujur pada apa yang sebenarnya kamu rasakan? Tubuhmu lelah, tapi kamu tetap mengiyakan. Hatimu kosong, tapi kamu tetap tersenyum. Jiwa yang haus perhatian dan pengertian, tapi justru dipaksa jadi sumur tanpa dasar bagi orang lain. Ada yang patah di sana tapi tidak terlihat, dan dalam budaya yang begitu menghargai pengorbanan yang menyanjung mereka yang tak pernah berkata tidak, kita seolah diajarkan bahwa menjadi baik adalah tentang menghapus diri perlahan. Bahwa jika kamu ingin dicintai, kamu harus jadi orang yang selalu memberi, tapi tak pernah benar-benar menerima. Itu bukan spiritualitas, itu bentuk kehilangan. Karena tanpa sadar kamu sedang menukar suara batinmu dengan tepuk tangan orang lain. Penelitian tentang pathological altruism menunjukkan bahwa ketika seseorang terlalu terikat pada peran sebagai penolong, ia berisiko mengalami stres kronis, kebingungan identitas, bahkan depresi. Karena yang ia beri bukan hanya waktu atau tenaga, tapi dirinya sendiri. Dan semua itu dilakukan dalam diam, dalam senyuman yang palsu, dalam kebaikan yang dipaksakan. Kamu merasa wajib membantu, tapi kamu mulai kehilangan kemampuan untuk merasakan. Apakah ini yang benar-benar kamu inginkan, atau hanya karena takut kehilangan posisi sebagai orang baik? Bayangkan betapa banyak orang yang hari ini kelelahan. Bukan karena pekerjaan, bukan karena kesulitan hidup, tapi karena terus-menerus mencoba jadi versi ideal dari ekspektasi sosial. Mereka yang dikenal sabar, kuat, selalu ada, tapi di dalam mereka rapuh, mereka sendiri. Itu sebabnya penting untuk kembali bertanya, kebaikan seperti apa yang kamu pertahankan? Karena ada perbedaan besar antara memberi karena cinta dan memberi karena takut. Antara peduli karena hati dan peduli karena takut kehilangan tempat.
Kalau kamu mulai merasa bahwa kebaikanmu tidak lagi membuatmu damai, tapi justru membuatmu semakin jauh dari dirimu sendiri, itu bukan lagi kebaikan, itu adalah alarm. Dan kadang satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirimu adalah dengan berhenti. Berhenti jadi baik hati yang tidak pernah punya batas. Berhenti jadi versi diri yang hanya hidup untuk orang lain. Berhenti pura-pura kuat ketika sebenarnya kamu butuh dipeluk. Dan bukan. Ini bukan ajakan untuk jadi egois, tapi ini tentang menyeimbangkan bahwa kamu juga pantas diperhatikan, pantas didengarkan, pantas untuk punya ruang sendiri. Kebaikan tidak harus dibuktikan dengan pengorbanan yang tak berujung. Kadang kebaikan yang paling jujur justru datang saat kamu berani mengatakan, "Sekarang aku butuh waktu untuk diriku sendiri." Dalam filsafat Stoik, inti dari kebajikan adalah pada kendali bahwa kamu punya kekuasaan atas pikiran, niat, dan tindakanmu sendiri. Bukan dikendalikan oleh rasa takut akan penolakan sosial atau rasa bersalah yang ditanamkan oleh norma yang manipulatif. Jadi jika hari ini kamu merasa lelah itu wajar. Jika kamu merasa ada yang salah tapi tidak tahu apa, mungkin karena kamu terlalu lama menjadi versi yang bukan kamu. Coba renungkan, kalau aku tidak lagi dikenal sebagai orang baik, siapa aku? Kalau aku mulai berkata tidak, akankah mereka tetap mencintaiku? Sudah berapa lama aku hidup bukan sebagai diriku sendiri? Mungkin kamu tidak akan langsung tahu jawabannya. Tapi setidaknya kamu mulai mendengar lagi suaramu sendiri. Dan disitulah perjalanan kembali dimulai. Bukan ke arah orang lain, tapi pulang ke dirimu. Berhentilah baik hati kalau itu membuatmu kehilangan dirimu. Musik